sipil. Dan hari ini saya percaya adik-adik akan mendapat ilmu lagi yang akan membekali adik-adik bagaimana hidup berdampak sebagai siswa di SMK Negeri 1 Amorang. Dan sesuai dengan judul saya hari ini bicara tentang tata krama. Kalau adik-adik mau mencatat atau merekam, dipersilakan. Karena materi ini kelihatan ringan aja, tetapi sulit dilakukan kalau tidak akan kita benar-benar menerimanya. Ya, jadi kita akan lanjut dan mohon izin saya duduk saja untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi materi kita judulnya adalah tata krama. Apa adik-adik sudah pernah mendengar kata tata krama? Coba kencang sedikit. Apa adik-adik sudah pernah menerima atau mendengar kata tata krama? Sudah? Satu siswa saya mengundang ke depan untuk memberikan pengertian tentang tata krama sesuai dengan apa yang Anda tahu. Jangan sesuai isi buku atau sesuai pendapat-pendapat yang lainnya, tetapi sesuai dengan pendapat selama Anda sudah pernah mendengar kata tata krama. Oke, silakan. Satu orang aja ke depan, pria yang ganteng yang ada di depan ini. Sini, ayo. Coba Anda menyampaikan sesuai pendapat saya tata krama seperti ini. Mari, tidak apa-apa. Oke. Kita kan sementara belajar sesuai dengan pendapat Anda saja. Sebutkan nama lalu menyampaikan. Menurut saya tahu tata krama seperti ini. Mari. Jangan ragu-ragu. Kita kan belajar, harus ada interaksi. Siapa yang siap untuk pengertian saya tata krama seperti ini? Karena tata krama terdiri dari dua kalimat, tata dan krama. Oke, ada yang mau? Silakan adik-adik, mari. Oke. Saya berikan saja bayangan aja, kemudian Anda datang ke depan ya. Karena sesuai dengan informasi tadi Anda sudah pernah mendengar kata tata krama. Tata krama terdiri dari dua bagian. Yang pertama tata dan kedua krama. Ya. Tata itu bicara tentang adat dan krama itu bicara tentang norma atau aturan-aturan di dalam bagaimana manusia itu hidup. Dan manusia hidup itu tentu dia akan dapat beradaptasi dengan lingkungan kalau dia punya tata krama. Jadi dia akan bisa beradaptasi ya dengan lingkungan. Kembali bahwa tata itu adalah adat. Manusia tidak pernah lepas hidup dari adat. Kalau tanah Sulawesi Utara, contoh ada beberapa adat. Karena ada beberapa suku di Sulawesi Utara. Ada suku Minahasa, tentunya ada adat Minahasa. Ya. Ada suku apa lagi? Dari Minahasa kan terdiri dari ada Temboan, ada Tombulu, ada Tolour, ya kan? Dari suku-suku tersebut. Dan semua punya adat masing-masing. Atau kata lebih sederhana adalah apa? Kata lebih sederhana adalah sifatnya, karakternya. Oh ya, kalau misalnya kita di Amurang misalnya, ada perbedaan dengan kita asal dari Tumpang. Kalau di Amurang, ciri khasnya kalau bicara, bagaimana Kang? Ada apaan? Ya kan? Jadi ada kata-kata yang berakhiran dengan am. Itu adalah salah satu wujud dari ciri khasnya orang Amurang, adatnya orang Amurang. Jadi tata itu adalah bicara tentang adat, sedangkan norma itu
Ya, aturan bagaimana terlebih khusus secara secara khusus Anda telah ada di SMK Negeri 1 Amora sebagai siswa. Berarti di dalamnya ada aturan yang harus Anda lakukan. Aturannya misalnya Anda datang ke sekolah tepat pukul 7 sudah berada di sekolah. Dan itu harus Anda lakukan pukul 7. Kenapa harus pukul 7 datang ke sekolah? Karena itu sudah ditetapkan supaya Anda disiplin. Jadi norma itu juga termasuk disiplin. Disiplin waktu, ada juga disiplin berpakaian. Termasuk Anda hari ini disiplin pakaiannya, kalau putih hitam dia harus lengkap bersama atributnya. Kalau dia pakai batik juga dia harus lengkap dengan apa yang diminta sesuai dengan seragamnya. Jadi ada juga disiplin untuk kita berbicara. Kita harus juga tahu berbicara antara teman. Saya harus berbicara seperti ini dengan sopan. Kalau panggil misalnya salah satu teman, kalau itu ada di dalam ruangan, berbeda juga dengan Anda memanggil teman berada di luar ruangan. Kalau misalnya di dalam ruangan, cukup mungkin ada Esther. Kalau di luar mungkin akan Anda lebih kencang lagi, Esther. Orang akan dapat nilai berpribadi itu juga dari tutur katanya, dari cara Anda berbicara. Wah, si Esther ini anggun. Anggunnya kelihatan di mana? Cara berbicaranya ramah, cara berbicaranya adalah sopan. Nah, Anda ada misalnya bersama-sama dengan orang tua. Bersama dengan orang tua, cara Anda berbicara, berkomunikasi juga dengan orang tua itu harus sopan. Ada yang berbicara dengan kasar di sini terhadap orang tua? Saya percaya tidak ada. Apalagi Anda ada dalam memikul atau ada titel yang Anda sandang sebagai siswa. Di dalamnya, dalam keseharian Anda belajar berbicara untuk wujud kata-katanya adalah kata-kata yang menghormati, lebih menghargai. Kalau mungkin Anda butuh pertolongan dari mama Anda, boleh bilang begini, Ma, bolehkah saya ditolong ambilkan sepatu saya? Jangan, Mama, tolong ambilkan kita sepatu yang. Seperti Anda berbicara, kalau Anda berbicara kasar, berarti seperti Anda lebih tua daripada orang tua Anda. Jadi kita juga bertutur kata itu harus melihat situasi keadaan yang ada, melihat faktor usianya, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Karena memang sekarang ini kita sementara diperhadapkan dengan keadaan atau lingkungan yang ada untuk menuntut adik-adik, termasuk juga kami guru-guru, supaya dapat menanamkan kedisiplinan itu, menanamkan aturan itu dalam hidup kita. Karena semakin teknologi itu berkembang, maka aturan, adat itu, norma itu harus kita tanamkan dalam hidup ini. Beradaptasi dengan lingkungan, Anda akan menjadi orang yang bisa, orang yang power, orang yang kuat. Anda akan bisa dapat menunjukkan skill Anda, kemampuan Anda, jika Anda menguasai diri dalam berlingkungan, sopan, berpenampilan yang baik, termasuk pakaiannya. Anda mampu membedakan, kalau saya datang di sekolah, saya harus pakai seragam. Kalau Anda di luar sekolah, kan tidak mungkin Anda memakai seragam. Jadi mampu menempatkan di mana Anda harus menunjukkan identitas kehidupan Anda. Dan setiap manusia itu tidak pernah lepas dari penilaian-penilaian orang lain. Contoh, hari ini kami guru-guru yang ada di depan ini sedang menilai adik-adik yang sementara duduk ini.
terlihat dari cara Anda duduk aja bisa dinilai, wah anak ini karakternya semraut, duduk aja tidak sopan, ya. Wah anak ini kayaknya tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena bicaranya kasar, bicaranya dengan bicara-bicara kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu contoh-contoh yang sederhana. Anda akan mencari hubungan yang baik dengan SMK di sini, termasuk di dalamnya ada juga kepala sekolah. Anda juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Anda juga harus bisa, itu kepala sekolah kami, harus menghormati. Entah itu ada di sekolah ataupun ada di luar sekolah. Demikian Anda harus membawa hidup Anda itu harus berdampingan setiap hari dengan aturan-aturan kehidupan. Harus punya tata krama. Manusia, Anda pun 1 kali 24 jam, manusia itu terikat dengan aturan. Kalau Anda tidak mau memberi diri mengikuti peraturan-peraturan tanda petik atau lebih khusus di sekolah ini, berarti Anda nanti tidak memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dalam pendidikan SMK. Itu artinya Anda akan gagal. Jadi dari semua aktivitas kehidupan, termasuk Anda mau belajar di sekolah ini, yang paling ada yang pertama yang harus Anda gerakkan, dan itu sebagai motor pendorong Anda untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan pendidikan di sekolah, di SMK ini, bahkan di luar sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Anda harus menempatkan yang teratas, yaitu tata krama. Oke? Boleh Anda mengerti sedikit tentang tata krama? Sudah boleh? 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 Coba saya jawab, saya bertanya, Anda harus jawab ya, karena itu juga termasuk tata krama. Anda ternyata orang yang sopan kalau bisa menjawab pertanyaan orang. Saya tanya, Anda bisa mengerti sedikit tentang tata krama? Sudah bisa? Oke, yang bisa tolong angkat tangan. 1 orang. Yang sudah bisa angkat tangan? 1 orang. Mari saya undang dengan ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya. Oke. Coba Anda memberikan pengertian tata krama sesuai dengan apa yang Anda sudah. Perkenalkan, nama saya Delova Lumempo dari kelas akuntansi. Menurut saya tata krama adalah peraturan atau adat, sopan dan santun. Ialah saling menghargai dan menghormati. Terima kasih. Jadi menurut dia tata krama itu adalah sopan santun, di dalamnya menghormati. Is the best. Tepuk tangan dulu. Ada? Masih ada yang tadi ke depan? Itu kan sederhana aja. Ada lagi? Oleh 1 orang lagi? 1 orang lagi? Kita lanjut. Jadi nanti dalam kehidupan berlingkungan, kita akan melihat di sana bahwa tata krama itu sangat berkaitan dengan perlakuan. Perlakuan artinya tindakan. Tindakan adik-adik, tindakan kami setiap hari itu seperti apa? Perlakuan yang apa? Yang dapat dikenal. Jadi perlakuan itu dapat dikenal. Misalnya tadi siapa namanya? Apa? Dewa. Dealova. Ya. Jadi Dealova dapat dikenal oleh kita semua dengan perlakuannya. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Jadi perlakuan Dealova karena
Karena sebagai siswa harus mencerminkan sebagai siswa. Siswa itu gambarannya adalah: satu, dia berbicara dengan sopan; dua, dia berpakaian dengan rapi; tiga, dia belajar dengan tekun, ya kan? Baru apa? Dia disiplin waktu, perlakuan yang harus kita lakukan. Kami pun sebagai guru-guru, Anda akan dapat menilai, itu ibu guru Siska sana, mata pelajaran matematika, saya kenal dia pemarah, ya kan? Dia itu tegas, ya kan? Dari apa Anda bisa menilai saya mungkin pemarah? Dari apa Anda bisa menilai saya tegas? Karena dalam kehidupan sehari-hari saya menampakkan karakter saya menampakkan sifat saya. Jadi kami berharap adik-adik, walaupun kita belum kegiatan belajar mengajar secara di kelas, datang di sekolah, baru kita mulai pembelajaran kita dengan daring, tetapi ikutilah tata keramanya, aturan. Biasanya kalau pagi kita mulai belajar, Anda sudah harus siap, mampu menunjukkan karakter Anda, walaupun tidak tatap muka secara langsung ini, sudah tahu disiplinnya. Jam 7.30 daring mata pelajaran PPKN segera dimulai dan diminta untuk mengikuti pakai seragam. Nah, kalau Anda ikuti, berarti Anda punya aturan, punya norma. Kalau Anda tidak ikuti, berarti Anda tidak mampu untuk menyatakan aturan itu, norma. Dan orang yang tidak mampu menyatakan atau ikut dalam aturan adalah orang yang gagal. Oke. Jadi jangan karena tidak komunikasi secara langsung, kontoran ada sifat pandang enteng, yaitu sifat pandang enteng atau sifat meremehkan. Nah, kembali bahwa dikatakan juga bahwa dalam kehidupan kita hendaknya mengikuti aturan itu harus memiliki janji. Janji kepada siapa? Jangan dulu bicara janji kepada orang lain. Janji kepada diri sendiri. Berjanji kepada diri saya harus disiplin waktu. Saya harus disiplin dalam berkata-kata. Saya harus disiplin dalam belajar. Saya harus disiplin dalam bekerja. Ada itu, Pak Guru masih ingat kan? Orang waktu SD dapat tuh lagu bilang begini: mari berdisiplin di segala bidang, ya kan? Berdisiplin di sekolah, ya kan? Berdisiplin di mana-mana, termasuk disiplin di rumah, termasuk berdisiplin di tengah-tengah masyarakat. Apatah lagi dalam keadaan bangsa, jangankan kita berbicara bangsa yang lain, khususnya bangsa Indonesia yang sedang menghadapi virus COVID, ya, kita diminta untuk mengikuti disiplin yang terkenal dengan apa? Prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Termasuk diminta untuk protokol kesehatan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita biasakan, aturan apa yang harus kita biasakan setiap hari. Ada adik-adik yang bisa sebut? 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Apa? Mencuci tangan, sering mencuci tangan. Lalu ada tambah lagi apa? Menjauhi kerumunan, ya kan? Mengurangi apa? Mobilitas. Itu harus kita disiplinkan secara praktek. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan lingkungan yang mengancam hidup kita.
Nah, orang akan bisa lolos dari lingkungan yang mengancam kita kalau dia bisa menguasai diri, taat melakukan aturan-aturan setiap hari. Oke? Oke? Boleh begitu? Boleh? Jadi contoh, disiplin yang sudah menjadi bagian kehidupan setiap hari bagi kita semua, tidak ada yang terkecuali. Nah, kalau kita mampu melakukan kedisiplinan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Siapa mau menjadi orang hebat di sini, angkat tangan. Termasuk saya mau dong jadi orang hebat. Mau jadi orang hebat? Coba lebih kencang lagi. Mau jadi orang hebat? Karena itu adalah salah satu tujuan dan motivasi di SMK. Kita semua harus hebat. Hebat dalam berkarakter sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan manusia-manusia yang telah dibekali dengan pendidikan. Anda sudah diajar dengan tata krama sejak Anda lahir. Anda sudah terima aturan kedisiplinan. Contoh aja, waktu Anda lahir, ya kan, orang tua berikan perhatian, kasih dia makan. Jam berapa tuh makan? Kamu akan makan jam berapa? Jam 7 sudah diberi makan. Lewat daripada itu sakit. Itu contoh yang sederhana. Jadi kami sangat berharap dari pihak sekolah SMK ini untuk berharap kepada adik-adik, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik sebagai siswa. Anda mampu menguasai lingkungan. Jangan sudah di luar sana, wah, Anda justru terlibat dengan tawuran-tawuran. Ya kan? Ternyata disiplin itu. Anda mungkin di luar sana so mabuk-mabukan. So, ada dengan datang ada pakai seragam tapi mabuk di luar sana, merokok. Identitas siswa kan identitasnya adalah tidak merokok. Karena merokok merusak kesehatan. Nah, kalau Anda sudah sakit, akibatnya Anda tidak akan tidak bisa berpikir secara maksimal, tidak bisa berpikir secara normal. Kalau orang punya tubuh fisik ini sakit, maka kita harus pelihara supaya kita tetap sehat. Jadi jangan lupa kami memesankan kepada adik-adik, mari ikut disiplin ketika proses belajar mengajar MPLS ini telah selesai dan kita mulai dengan proses belajar mengajar. Walaupun itu melalui daring, tetapi harus disiplin. Semua mata pelajaran harus diikuti sesuai dengan jam. Semua tugas harus diselesaikan sesuai dengan mata pelajaran itu masing-masing. Karena itu ciri khas juga orang yang berdisiplin. Ada disiplin, ada waktu Anda untuk bekerja, ada waktu Anda untuk belajar, ada waktu Anda itu istirahat. Itu termasuk juga disiplin. Belajar kita untuk menguasai lingkungan di mana kamu pergi dan berada. Bawalah nama baikmu sebagai siswa, ya kan? Dan taruh di hatimu, saya berjanji bahwa hidup saya akan tetap mengikuti tata krama atau artinya aturan-aturan kehidupan. Secara umum, aturan di rumah, aturan di masyarakat. Sekarang terlebih spesialis, terlebih khusus, aturan berada di sekolah. Wajib untuk dilakukan. Anda tidak datang terlambat kalau belajar.
Wajib diikuti semua peraturan-peraturan, termasuk nanti mungkin akan ada secara khusus dari OSIS. Biasanya ada istilahnya bilang begini, tata tertib. Tata tertib. Apa artinya tata tertib? Tata apa artinya apa? Ada. Tertib itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi itu yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita semua, terlebih khusus juga bagi adik-adik yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, terlebih khusus yang ada di SMK Negeri 1 Amur. Dan demikian singkat untuk materi saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, dipersilakan sebelum ini diserahkan kepada panitia untuk season yang selanjutnya. Ada dari adik-adik yang mau bertanya? Ada adik-adik yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Kalaupun mau bertanya secara tulisan, dipersilakan. Dan selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Kita beri pause dulu untuk pembawa materi. Sekali lagi lebih semangat. Salam semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama saya beri kesempatan 3 orang. Jika tidak capai target 3 orang maka cuma 1 sesi. Oke? Silakan. Ada yang bisa angkat tangan kemudian tampil di depan. SMK bisa. Ya. Ada? Hello. Harus berani. I hope your student brave. Bisa okay? Silakan maju di depan. Halo Indonesia. Berarti so paham semua ya? Sudah? Sudah atau so belum? Ada yang berani? Sudah paham semua? Kalau sudah itu berarti materi hari ini cukup luar biasa dan ada kuis atau ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri, dipersilakan. Tapi juga adik-adik yang ada di rumah, kita jumlahnya 361, yang di sini hanya mewakili 7 jurusan. Itu berarti boleh bertanya lewat WA ya, atau link yang sudah dibagikan. Ya, saya kira seperti itu. Boleh langsung bertanya dan diharapkan jawabannya jadi kirim lewat grup WA di dalam grup kelas masing-masing. Nanti wali-wali kelas atau kami sebagai pembawa materi dan panitia akan mengeceknya. Nah, sekaligus di situ ada daftar hadirnya. Saya kira seperti itu barangkali. Baik, kalau demikian ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan Bu. Oke, ada pertanyaan sekaligus juga merupakan tugas bagi adik-adik yang secara langsung mengikuti MPLS ini dan adik-adik yang mengikutinya dari rumah. Dan pertanyaan ini dipersilakan untuk bisa Anda menuliskan jawaban itu dan nanti akan di share ke WA group ya, share ke WA group untuk jawabannya.
pertanyaannya saya adalah, jelaskan sesuai dengan pendapat masing-masing pengertian tata krama. Jelaskan sesuai dengan pendapat masing-masing pengertian tata krama dan berikan contoh. Dan berikan contoh. Sudah mengerti? Oke. Demikian pertanyaan saya, dan saya berharap untuk dijawab dan kirim di WA group masing-masing. Terima kasih. Jadi masing-masing jurusan sudah ada WA group kan? Oke. Demikian materi kita di session pertama di hari ini, di hari terakhir. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih buat pembawa materi Ibu Dr. Anda Siska Kaat yang membawakan materi dengan judul tata krama. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan untuk